salasun. Muhadharah yang ke-36, man'ul musyrikin dukhulal masjidil haram. Man'ul musyrikin dukhul masjidil haram, mencegah orang-orang kafir memasuki Masjidil Haram. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yunikumullahu min fadlih in syaa'a innallaha alimun hakim. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yunikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Jadi dari ayat ini apa saja yang kita akan bahas dalam al-ahkam syariahnya, kita langsung buka hukum-hukum syariahnya dari ayat ini. Di muhadharah ke-36 ini ada beberapa hukum yang kita akan bahas. Di antaranya hukum yang pertama, al-hukmul awwal, hukum yang pertama, mal muradu bil musyrikin fil ayatil karimah. Siapa yang dimaksud dengan kata al-musyrikin dalam ayat innamal musyrikuna najas, sungguhnya orang-orang kafir itu najis. Siapa yang dimaksud orang-orang musyrik yang ada di dalam ayat tersebut? Dhahaba jumhurul mufassirin, mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat ila anna lafzal musyrikin khassun bi'ibadatil awthan, bahwasanya yang dimaksud al-musyrikin dalam ayat innamal musyrikuna najasun itu khusus pada orang-orang yang menyembah berhala, wal asnam, menyembah patung. Li'anna lafdhal musyrika yatanawalu man ittakhadha ma'allahi ilahan akhar. Karena lafaz musyrik sendiri itu mencakup orang yang menjadikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ahlal kitab wa in kanu kuffaran illa anna lafdhal musyrikina la yatanawaluhum. Dan orang ahli kitab, orang kafir ahli kitab, Yahudi, Nasrani, walaupun mereka itu orang-orang kafir, hanya saja lafaz al-musyrikin itu tidak mencakup pada ahlul kitab. Kenapa? Li'annahu khasun biman 'abadal awthana wal asnam. Karena lafaz al-musyrikin itu hanya khusus pada orang yang menyembah patung dan berhala. Jadi pendapat yang pertama, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang dimaksud orang-orang musyrik di situ adalah orang-orang yang menyembah patung dan berhala. Adapun orang-orang ahlul kitab, orang kafir ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka itu orang kafir, tapi mereka itu bukan termasuk orang-orang musyrik, kata pendapat yang pertama. Wa qala ba'dul ulama, ini pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat yang pertama. Wa qala ba'dul ulama inna lafzal musyrikina yatanawal jami'al kuffar. Lafzul musyrikin, kata pendapat yang kedua, itu mencakup semua orang kafir. Jadi innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu najis. Nah, siapa yang maksud orang-orang kafir di situ? Orang-orang musyrik di situ adalah semua orang kafir, baik itu yang menyembah berhala, menyembah patung, atau ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, Majusi, Wathani, semuanya itu masuk dalam kata al-musyrikin. Innamal musyrikuna najas. Berarti yang dimaksud di situ adalah semua orang-orang kafir. Sawa'un minhum ubadul awthan, baik yang menyembah berhala ataupun ahlu kitab, orang kafir ahlu kitab. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni orang yang syirik pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa atau dosa yang tidak demikian. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang syirik, dan semua orang kafir itu syirik. Orang Yahudi syirik, orang Nasrani syirik. Semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari situ kita paham bahwasanya innamal musyrikuna najas, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, itu mencakup semua orang kafir. Fa atlaqa lafdzal isyrak 'alal kufr. Sehingganya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyusyrik, tapi yang dimaksud adalah ayyakfur. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang kafir, itu maksudnya. Jadi kesimpulan dari hukum yang pertama ini, yang dimaksud dengan innamal musyrikuna najas, sungguhnya orang yang musyrik itu semuanya najis. Al-hukmu tsani,